Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kita hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, itu mengenai peluang usaha. Peluang usaha ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis, mengategorikan, kita menentukan peluang usaha produk, barang atau jasa dengan benar. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin tentang peluang usaha. Kita lanjutkan ke poin di resiko usaha. Resiko usaha ini terjadi karena adanya ketidakpastian, atau mungkin yang terberat adalah resikonya terjadi kerugian atau bahkan kebangkrutan akibat dari melesetnya pencapaian target yang telah ditetapkan. Jadi setiap usaha pasti ada resiko usahanya, dan bagaimana kita meminimalisir resiko usaha tersebut supaya tidak terjadi pada usaha yang kita lakukan. Ada beberapa macam resiko usaha. Yang pertama adalah resiko murni, misalnya terjadinya kebakaran atau mungkin karena terjadinya kelalaian, itu resiko murni. Kemudian ada yang kedua, ada resiko spekulatif, misalkan adanya hutang piutang yang menyebabkan bisa saja hutang atau piutang yang kita berikan itu tidak terbayar, atau mungkin hutang kita yang kita pinjam kita tidak dapat melaksanakan kewajiban kita, itu resiko spekulatif. Yang ketiga adalah resiko fundamental. Resiko ini tidak bisa kita prediksi ya, misalkan seringnya bencana alam atau angin topan, itu contoh-contoh dari resiko fundamental. Yang berikutnya adalah langkah mengidentifikasi resiko usaha. Di antaranya seorang wirausahawan harus mengidentifikasi terlebih dahulu resiko yang akan timbul dari usaha tersebut. Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi resiko. Di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi dengan cara membuat daftar resiko yang mungkin terjadi atau bersifat menjangkau ke depan. Yang kedua, setelah kita buat daftarnya, kemudian kita analisis rankingnya atau urutkan sesuai dampak yang terbesar yang dapat ditimbulkan dari resiko tersebut. Yang ketiga, setelah kita rankingkan dan tentukan kita upaya-upaya untuk mengatasi sesuai dengan urutan yang ada. Jadi misalkan ranking pertama nih tentang apa dulu, analisisnya misalkan kita jualan makanan, resikonya basi, supaya tidak basi itu diapakan supaya resiko tersebut minimal jangka waktunya itu lebih lama. Kemudian setelah dibuat upaya-upaya, kemudian lakukan upaya tersebut sesuai skenario yang telah kita buat. Setelah kita lakukan, tentunya kita harus melakukan evaluasi lagi dari hal-hal yang sudah kita upayakan untuk mengidentifikasi resiko tersebut supaya terjadi peningkatan atau meminimalkan resiko yang usahanya. Kemudian bidang usaha. Bidang usaha ini ada beberapa macam, misalkannya bidang usaha makanan atau kuliner, ada pakaian dan perhiasan, ada juga usaha terkait dengan tempat tinggal, misalkan kos-kosan ya. Kemudian usaha pendidikan, usaha yang terkait rekreasi, misalkan ada waterboom atau mungkin yang buat permainan ya. Kemudian usaha pendukung untuk mempermudah orang lain, misalnya kita menjual barang-barang orang lain supaya mempermudah dalam penjualannya. Itu juga disebut usaha atau menjalankan usaha yang sudah orang lain jalankan atau mengembangkan. Kemudian jenis-jenis bidang usaha ada pertanian, pertambangan, fabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, pendidikan, transportasi, dan pariwisata. Contohnya dalam bidang pertanian, misalkan kita bertanam hidroponik dengan menanam kangkung, sawi, pakcoy di rumah, nanti hasilnya bisa dijual ke pasar. Atau mungkin dari jasa pendidikan, misalnya kita buat les-lesan di rumah bagi siswa-siswa adik-adik kita, nanti kita dapat jasa dari pendidikan tersebut. Atau mungkin dari jasa transportasi ini kita jual di ojek online, atau ada yang tip delip
pasar gitu, nanti ada jasa transportasinya. Itu jenis-jenis badan usaha. Kemudian beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mendirikan organisasi bisnis adalah diantaranya adalah yang pertama tentu ada kebutuhan modal. Modal ini tidak harus berupa uang ya, misalkan kita berupa keinginan modal, atau mungkin kadang ada modal dengkul istilahnya. Modal dengkul itu misalnya kita menjual barang punya orang, nanti kita jualkan, kita yang menjual, nanti kita dapat komisi dari hasil penjualan tersebut. Dan resiko juga harus kita pertimbangkan dari segi keamanannya, dari segi resiko laku enggaknya kalau jualan ya. Dan dari pengawasan, kita harus melakukan pengawasan seoptimal mungkin supaya usaha yang kita laksanakan itu meningkat atau berkembang. Kemudian kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial itu kemampuan untuk memanage orang lain supaya apa yang kita usahakan itu berjalan dengan benar, tidak terjadi penyimpangan. Kemudian kebutuhan waktu usahanya kira-kira jam berapa sampai jam berapa, kita harus memanage supaya jangan sampai usahanya membuat orang lain jadi susah ya, misalkan dari pagi sampai sore usahanya. Kemudian pajak juga kita harus perhitungkan supaya tidak terjadi dari pemerintahnya ada tunggakan gitu ya, itu dari pajak. Kemudian penyebab keberhasilan sebuah usaha diantaranya ada beberapa faktor manusia, faktor keuangan, faktor permodalan, organisasi, perencanaan, mengatur bisnis, pajak, asuransi, dan faktor fasilitas pemerintah. Misalnya dari faktor manusia nih, faktor manusia itu orang yang kita kerjakan itu apakah jujur atau enggaknya, apakah bisa kita andalkan, apakah dia mempunyai kemampuan dalam bidang yang kita beri pekerjaan. Kemudian faktor keuangan ini bisa kita manage dari pengelolaan masuk dan keluarnya. Kita harus memanage antara pemasukan dan pengeluaran harus ada di pembukuannya. Kemudian misalkan dari faktor fasilitas pemerintah misalkan memberikan kelonggaran UMKM, misalkan memberi bantuan berupa modal kerja atau mungkin dengan bunga yang minim ya, misalkan dengan KUR dari BRI itu contohnya. Kemudian penyebab kegagalan sebuah usaha diantaranya ada tidak memiliki kompetensi manajerial. Jadi kalau seorang wirausahawan, kita harus bisa memilih karyawan yang akan kita pekerjakan, harus bisa kita atur dengan baik supaya si karyawannya itu ya mempunyai kompetensi yang cukup lah, ya harus bisa diandalkan. Dan yang kedua adalah gagal dalam perencanaan. Gagal dalam perencanaan ini misalkan target yang kita penjualan 100 pieces per bulan, itu meleset dari misalkan cuma 10, itu gagal perencanaan, harus diatur ulang rencananya. Kemudian kegagalan melakukan riset pasar. Riset pasar ini sangat penting ya, jadi harus bisa menilai atau kebutuhan pasar itu apa yang laku atau yang viral atau yang sedang dibutuhkan, itu harus kita riset. Kemudian bersikap pasif artinya kita tidak pengen berinovasi atau hanya segitu saja, nggak ada perkembangan. Jadi harus ada inovasi dan supaya terus berkembang usahanya. Miskin memanage waktu. Nah, waktu ini sangat penting ya, jadi harus diatur kedisiplin waktunya. Misalkan buka jam 7 ya jam 7, misalkan tutup jam 10 ya jam 10, itu harus disiplin waktunya antara buka dan tutupnya. Dan tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini kadang-kala yang bisa usahanya maju, tapi antara pengeluaran tidak dicatat dengan benar, maka akan menghasilkan banyak keborosan atau mungkin penyimpangan dari keuangan, yang bisa mengakibatkan kebangkrutan ya. Menghabiskan terlalu banyak modal. Nah, untuk modal ini juga harus disesuaikan ya, antara modal awal dan nanti keuntungan yang kira-kira akan dihasilkan. Jangan sampai modal awal melebihi keuntungan yang akan dihasilkan. Jadi harus seimbang lah ya. Bagusnya modal minim tapi dengan keuntungan yang besar, itu yang kita harapkan. Kemudian analisis peluang usaha. Analisis ini bisa diartikan yaitu cara meneliti atau mengidentifikasi sebuah peluang usaha dilihat dari berbagai aspek agar usaha yang berhasil
sesuai target yang diharapkan. Itu analisis peluang usaha. Di antaranya yang harus dilakukan seorang wirausahawan, yang pertama adalah meneliti beberapa luas usaha yang akan dilakukan. Misalkan kalau kita jualan online, usahanya pasti lebih luas jangkauannya, bisa seluruh Indonesia bahkan ya, seluruh dunia untuk meraih luas usahanya. Kalau kita jualan di rumah saja, itu paling sekitar rumah saja area luas usahanya. Jadi harus kita teliti jangkauan usaha kita yang akan lakukan itu seberapa luas. Kemudian memilih bentuk usaha apa yang akan kita lakukan, apakah mau jualan di rumah saja atau mungkin online atau mungkin apalah yang bentuk usahanya menjadi ciri khas kita. Kemudian memilih jenis usaha yang akan kita tekuni. Usahanya apa nih? Apakah mau kuliner atau pakaian atau jenis usaha yang akan kita tekuni, atau mungkin dari pertanian, barang-barang sayuran, itu jenis usahanya apa. Kemudian yang keempat, mencermati berbagai informasi yang diterima. Jadi berdasarkan dari beberapa pihak, misalkan usaha yang sedang dibutuhkan, usaha ini nih belum ada, atau bisa kita raih peluang usaha tersebut supaya bisa informasi itu kita kembangkan menjadi sebuah ide kreatif yang bisa kita lakukan. Yang kelima, mengamati ada tidaknya peluang usaha, peta peluang usaha yang menguntungkan. Kita dari beberapa informasi tersebut kita petakan usahanya, apakah peluang mana yang lebih besar, peluang usaha yang bisa menguntungkan. Jadi pilih usaha yang memungkinkan kita menghasilkan usaha yang lebih besar atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian analisis peluang usaha dengan menggunakan metode SWOT. SWOT ini ada panjangannya ya. Yang pertama, SWOT itu adalah strength, artinya kekuatan. Tentunya ada kekuatan, pasti ada kelemahan atau istilahnya weakness. Kemudian yang keduanya adalah opportunity, opportunity itu artinya peluang. Kemudian threat artinya adalah ancaman. Jadi misalkan dengan menganalisis teknik SWOT, misalkan dari usaha kuliner nih, strength-nya apa nih? Misalkan dari usaha kuliner yang kita lakukan itu mempunyai cita rasa yang enak, yang pertama. Yang keduanya mungkin dari segi kemasannya sudah bagus. Kemudian yang ketiganya dari harganya murah. Itu misalkan strength-nya, kekuatan. Dan kelemahannya misalkan dari pemasarannya baru sekitar rumah saja, atau mungkin dari pengamatan pasarnya itu masih kurang luas jangkauannya. Kemudian sedangkan dari opportunity-nya, peluangnya, misalkan dari jenis kuliner yang kita jual itu yang jualannya masih sedikit ya, jadi bisa kita manfaatkan peluangnya. Kemudian dari ancamannya, tentunya ada beberapa makanan yang serupa yang akan mengancam apabila usaha tersebut semakin berkembang. Jadi kita harus menganalisis dengan teknik SWOT ini. Ya, jadi ada kekuatan, ada kelemahan, sedangkan ada peluang, tentunya pasti ada ancaman. Itu teknik SWOT untuk menganalisis usaha. Kemudian tugas siswa adalah yang pertama yang akan Bapak tugaskan yaitu menulis di buku PKK-nya atau mungkin yang punya komputer bisa dengan Microsoft Word, nanti dipoto nanti diupload di Google Form-nya, atau yang punya komputer bisa di save as ke PDF. Kemudian yang harus kalian analisis adalah silahkan cek video peluang usaha berikut ini. Videonya tentang cara menjadi seorang dropshipper pemula ya. Link YouTube-nya nanti akan Bapak cantumkan di Edmodo. Yang harus kalian analisis yang pertama adalah resiko usahanya dari seorang dropshipper. Apa saja yang dapat menyebabkan usaha dropshipper ini anjlok atau bangkrut ya istilahnya. Yang kedua adalah bidang usaha dan jenis usaha. Dropshipper ini termasuk bidang usaha apa saja dan jenis usahanya yang ditampilkan itu jenis usaha apa. Kemudian yang ketiga, penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha menjadi seorang dropshipper. Jadi keberhasilannya
supaya bisa berhasil nih harus apa saja, dan kegagalan usahanya yang menyebabkan usaha dropshipper itu apa aja. Yang keempat adalah analisis usaha tersebut dengan teknik SWOT. Dari segi kekuatannya apa saja menjadi seorang dropshipper, ya, kemudian kelemahannya, kemudian peluang menjadi seorang dropshipper apa saja, dan ancaman yang menyebabkan si peluang dropshipper itu gagal. Itu dari tugasnya, silahkan nanti ditulis tangan, kemudian diketik di Microsoft Word-nya. Ya. Mungkin nanti untuk tanya jawabnya silahkan komentar di baris komentar dengan mencantumkan nama dan kelasnya dan pertanyaannya apa aja. Ya. Kemudian untuk pengembangannya silahkan komentar yang positif di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.